Pikiran negatif, tamu yang tidak diundang. Hari ini saya ingin mengajak kamu merenungkan sesuatu yang pasti pernah kamu alami. Pikiran negatif yang datang tiba-tiba tanpa diundang. Pernahkah kamu mengalami hal ini? Misalnya kamu sudah rebahan dengan tenang, siap tidur. Tiba-tiba, pikiranmu melemparkan bayangan kesalahan masa lalu. Kenapa dulu aku bilang begitu? Kenapa aku gagal di momen itu? Atau ketika kamu sedang duduk santai, mendadak muncul kekhawatiran. Besok kalau gagal gimana? Kalau dia nggak suka sama aku gimana? Dan ajaibnya, pikiran-pikiran itu muncul begitu cepat, seakan tanpa izin. Pikiran negatif itu seperti tamu tak diundang. Kamu tidak mengajaknya masuk, tapi dia tiba-tiba sudah duduk di ruang tamu, mengganggu ketenanganmu. Dan masalahnya, semakin kita mencoba menyingkirkan pikiran negatif itu, seringkali ia malah makin kuat. Semakin kita berkata, jangan kepikiran, justru semakin menempel. Sekarang, mari kita balik pertanyaan sederhana. Kenapa ya pikiran negatif bisa muncul secepat itu? Kenapa ia spontan padahal kita tidak mau? Dan sebaliknya, kenapa pikiran positif seringkali terasa lebih sulit untuk dipanggil? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam video panjang ini. Kita akan menelusuri jawabannya dari dua sisi. Awal satu, sisi psikologi modern. Bagaimana otak manusia bekerja dan kenapa ada bias tertentu terhadap hal negatif. Dua, sisi filosofi. Stoikisme, sebuah ajaran kuno dari Yunani Romawi yang justru mengajarkan bagaimana manusia bisa hidup tenang di tengah banjir pikiran negatif. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan serius, mari kita mulai dengan sebuah cerita singkat. Bayangkan kamu sedang berjalan pulang sendirian di malam hari. Jalan sepi, lampu jalan redup. Tiba-tiba, kamu mendengar suara ranting patah dari arah semak-semak. Dalam sepersekian detik, tubuhmu langsung bereaksi. Jantung berdegup, tangan berkeringat, pikiranmu berteriak. Bahaya, ada yang mengintai. Sekarang coba pikirkan, apakah suara itu benar-benar ancaman? Bisa jadi cuma kucing lewat, bisa jadi hanya angin. Tapi otakmu tidak menunggu konfirmasi. Otakmu memilih bereaksi negatif dulu, berpikir positif nanti. Nah, inilah kunci masalah kita. Pikiran negatif memang dirancang untuk muncul lebih cepat, lebih spontan. Dan ini punya alasan evolusi yang sangat dalam. Namun, ada kabar baiknya. Walaupun pikiran negatif tidak bisa kita cegah sepenuhnya, kita bisa belajar mengatur respons kita. Kita bisa melatih diri untuk tidak selalu percaya pada pikiran pertama yang muncul. Dan disinilah stoikisme masuk. Stoikisme adalah seni hidup dengan pikiran yang jernih. Ia mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandang peristiwa itu. Epictetus, salah satu filsuf stoik, pernah berkata, bukan peristiwa itu sendiri yang membuat manusia sengsara, melainkan opini yang ia bentuk tentang peristiwa itu. Artinya, pikiran negatif boleh datang, tapi penderitaan kita ditentukan oleh bagaimana kita menanggapinya. Jadi kita akan melakukan perjalanan bersama, menyelami mengapa otak manusia begitu cepat menangkap hal negatif. Mengerti kenapa berpikir positif membutuhkan usaha lebih. Menemukan bagaimana para filsuf kuno menghadapi masalah yang sama 2000 tahun lalu. Dan akhirnya, belajar latihan praktis agar kita bisa hidup lebih tenang. Walau pikiran negatif datang tanpa henti. Saya ingin mengingatkan video ini bukan sekadar teori. Kita akan masuk ke contoh nyata, kisah hidup, bahkan latihan sederhana yang bisa kamu praktikkan hari ini juga. Jadi siapkan dirimu, ambil posisi nyaman, bisa sambil rebahan atau duduk dengan tenang. Anggaplah ini sebagai sebuah perjalanan panjang, bukan sekadar tontonan singkat.
Kalau kamu siap, mari kita mulai bab pertama. Kenapa pikiran negatif begitu spontan? Pernahkah kamu merasa pikiran negatif itu seperti refleks? Kamu tidak memanggilnya, tapi ia muncul. Kamu sedang diam saja, tiba-tiba teringat rasa malu dari masa lalu, atau bahkan ketika semuanya baik-baik saja, mendadak pikiranmu bertanya, bagaimana kalau besok gagal? Bagaimana kalau aku ditinggalkan? Seolah-olah pikiran negatif itu punya tombol rahasia. Dan tombol itu mudah sekali terpencet. Negativity bias, warisan evolusi. Para psikolog menyebut fenomena ini sebagai negativity bias. Otak manusia memang lebih peka terhadap hal-hal negatif dibandingkan yang positif. Kenapa begitu? Karena sejak zaman prasejarah, manusia yang lebih waspada terhadap ancaman punya peluang hidup lebih tinggi. Mari bayangkan sebuah adegan sederhana. Di hutan, seorang manusia purba sedang berjalan. Ia mendengar suara ranting patah. Kalau ia menganggap itu tidak penting, dan ternyata ada singa mengintai, ia bisa mati. Tapi kalau ia bereaksi negatif, takut, panik, waspada, meskipun itu cuma suara angin, ia tetap selamat. Otak kita belajar, lebih baik salah sangka karena takut, daripada salah sangka karena terlalu santai. Warisan itulah yang masih kita bawa sampai hari ini. Padahal sekarang kita jarang bertemu singa atau harimau. Tapi otak kita tetap bereaksi, seolah-olah bahaya selalu mengintai. Peran amigdala. Di dalam otak ada bagian kecil berbentuk almond bernama amigdala. Inilah pusat deteksi ancaman. Amigdala bekerja super cepat. Ia langsung bereaksi sebelum kita sempat berpikir rasional. Misalnya, kamu kaget mendengar suara keras, tubuhmu langsung menegang, jantung berdegup kencang, napas jadi pendek. Baru beberapa detik kemudian, otak rasionalmu sadar. Oh, itu cuma petasan. Artinya, pikiran negatif itu bukan tanda kamu lemah. Itu cara kerja otak yang memang dirancang untuk mendahulukan keselamatan. Mengapa negatif lebih kuat daripada positif? Ada sebuah penelitian menarik. Para ilmuwan menemukan bahwa pengalaman buruk bisa meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada 5 pengalaman baik. Contoh sederhana, kamu dapat 10 komentar positif di media sosial, tapi ada 1 komentar buruk. Dan anehnya, itu yang paling kamu ingat. Kamu menjalani hari penuh hal baik, tapi 1 insiden kecil, misalnya orang menyalip di jalan, bisa merusak mood seharian. Itulah negativity bias bekerja. Kenapa? Karena bagi otak, hal buruk lebih relevan untuk kelangsungan hidup. Otak kita menganggap hal positif dan menyenangkan tapi tidak mendesak. Hal negatif, as cards, potensi ancaman, harus diperhatikan sekarang juga. Contoh kehidupan sehari-hari, mari kita tarik ke kehidupan modern. Di sekolah, seorang murid mendapat nilai bagus di 9 pelajaran, tapi gagal di 1 pelajaran. Fokusnya akan tertuju pada kegagalan itu. Di pekerjaan, seorang karyawan mendapat pujian dari 5 klien, tapi 1 kritik dari bos membuatnya stres berhari-hari. Dalam hubungan, pasanganmu berkata 100 hal baik, tapi 1 ucapan kasar lebih membekas di hati. Kenapa begitu? Karena otak menaruh bobot lebih besar pada pengalaman negatif. Bayangan masa lalu dan masa depan. Uniknya, pikiran negatif bukan hanya tentang ancaman nyata. Seringkali, otak kita menciptakan ancaman imajiner. Dari masa lalu, kita terus mengulang kesalahan lama. Dari masa depan, kita menciptakan skenario buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Misalnya, kamu akan wawancara kerja. Sehari sebelum wawancara, otakmu sudah membisikkan, bagaimana kalau aku salah ngomong? Bagaimana kalau mereka menolak aku? Padahal, belum tentu semua itu terjadi. Tapi amigdala tidak peduli. Baginya, lebih baik kamu panik duluan daripada santai, lalu gagal. Kata Stoik, seret pikiran negatif. Ternyata, 2000 tahun lalu, para filsuf Stoik sudah menyadari hal ini. Seneca pernah berkata,
Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Artinya, penderitaan kita seringkali bukan karena peristiwa nyata, tapi karena pikiran negatif yang kita pelihara. Marcus Aurelius menulis, "Kalau kamu tersiksa karena sesuatu di luar dirimu, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu tentangnya, dan penilaian itu ada di tanganmu." Mereka tahu pikiran negatif itu spontan, tapi kita punya pilihan bagaimana menanggapinya. Analogi sederhana. Bayangkan pikiranmu seperti layar bioskop. Film apapun bisa muncul. Film komedi, film horor, film drama. Pikiran negatif adalah film horor yang tiba-tiba diputar. Meski kamu tidak ingin, kamu tidak bisa mengendalikan film apa yang muncul, tapi kamu bisa memilih apakah kamu mau menonton dengan serius, atau kamu hanya menganggapnya sebagai film, bukan kenyataan. Begitu pula dengan pikiran negatif. Ia bisa muncul kapan saja, tapi kamu bisa belajar tidak selalu percaya pada isinya. Kesalahpahaman tentang pikiran negatif. Banyak orang berpikir, aku harus menghapus semua pikiran negatif. Padahal itu tidak mungkin. Pikiran negatif akan selalu muncul karena ia bagian alami dari otak manusia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah hubungan kita dengan pikiran itu. Daripada bertanya, bagaimana cara menyingkirkannya? Lebih baik kita bertanya, bagaimana aku bisa hidup berdampingan dengan pikiran negatif tanpa membiarkannya menguasai hidupku? Dan inilah yang akan kita pelajari lewat stoikisme di bab-bab berikutnya. Jadi sekarang kita sudah tahu, pikiran negatif muncul spontan karena otak kita punya negativity bias. Amigdala bekerja lebih cepat daripada otak rasional. Hal buruk meninggalkan jejak lebih kuat daripada hal baik. Bahkan para filsuf stoik pun mengakui penderitaan lebih banyak datang dari pikiran kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, kalau pikiran negatif begitu cepat, kenapa pikiran positif begitu lambat? Mari kita lanjut ke bab berikutnya. Kenapa pikiran positif lebih sulit? Di bab sebelumnya kita sudah membahas kenapa pikiran negatif itu cepat, spontan bahkan otomatis. Sekarang, mari kita balik pertanyaan itu. Kenapa pikiran positif terasa jauh lebih lambat, lebih sulit, dan seringkali butuh usaha keras untuk muncul? Bayangkan situasi ini. Kamu mendapat 1 komentar buruk di media sosial dan 10 komentar baik lainnya. Anehnya, yang terus kamu pikirkan bukanlah 10 komentar positif, melainkan 1 komentar negatif itu. Atau bayangkan kamu dapat nilai 90 di ujian, tetapi karena 1 soal salah, kamu malah kepikiran kesalahan itu terus-menerus. Bukannya bersyukur dengan nilai tinggi yang sudah diraih. Kenapa begitu? Jawabannya ada di cara otak kita bekerja. 1. Positif. Itu butuh bukti. Pikiran positif seringkali membutuhkan bukti nyata agar otak kita mau menerimanya. Contoh sederhana, kalau kamu bilang ke dirimu sendiri, saya bisa sukses, otak langsung menuntut bukti. Buktinya mana? Tapi kalau pikiran negatif muncul, misalnya, saya gagal, otak langsung percaya tanpa bukti. Kenapa? Karena otak punya mekanisme skeptis terhadap hal positif. Ia seakan-akan berkata, jangan terlalu cepat percaya, nanti kecewa. 2. Energi mental yang lebih besar. Berpikir positif bukanlah hal yang natural, melainkan hasil latihan mental. Otak kita ibarat medan yang miring ke arah negatif. Jadi untuk berpikir positif, kita seperti sedang mendaki bukit. Butuh energi ekstra untuk mengatakan, tidak apa-apa gagal sekali, aku bisa mencoba lagi. Aku pantas dicintai walaupun pernah ditolak. Aku bisa bahagia walaupun ada masalah. Semua kalimat positif itu butuh kesadaran, logika, dan pengulangan. Sedangkan pikiran negatif
cukup sekali muncul untuk langsung menguasai pikiran kita. 3. Bias negatif versus bias positif. Psikologi modern menyebut hal ini sebagai negativity bias. Otak manusia lebih mudah mengingat pengalaman negatif daripada pengalaman positif. Studi menunjukkan kita butuh 5 pengalaman positif untuk menetralkan 1 pengalaman negatif. Pujian sering kali kalah oleh 1 kritik. 1 kegagalan lebih membekas dibandingkan 10 keberhasilan. Kenapa? Karena secara evolusi, kesalahan sekali bisa berakibat fatal. Maka otak belajar lebih cepat dari hal buruk ketimbang hal baik. Positif membutuhkan perspektif. Pikiran positif bukan sekadar menutup mata dari kenyataan. Ia butuh perspektif luas. Misalnya, saat kamu gagal wawancara kerja, pikiran negatif akan berkata, "Aku memang bodoh." Tapi pikiran positif butuh waktu untuk berkata, "Oke, aku gagal kali ini, tapi aku bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan mencoba lagi." Pikiran positif selalu mengajak kita mundur selangkah, melihat gambaran besar. Dan proses mundur selangkah ini tidak instan. Ia butuh jeda, refleksi, bahkan keberanian untuk menerima kenyataan. Stoikisme, positif yang realistis. Disinilah filosofi stoikisme memberi jalan. Stoikisme tidak mengajarkan kita berpikir positif secara membabi buta. Mereka justru realistis. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Ketika kamu bangun di pagi hari, katakan pada dirimu, 'Hari ini aku akan berjumpa dengan orang yang menyebalkan, tidak tahu berterima kasih, dan iri hati. Tetapi tidak ada dari mereka yang bisa merusak pikiranku, kecuali aku mengizinkannya.'" Ini bukan sekadar berpikir positif. Ini adalah positif yang berakar pada kenyataan. Ia tahu tantangan akan datang, tapi ia memilih untuk tetap tenang. Jadi, berpikir positif bukan berarti menipu diri dengan hal-hal manis. Justru sebaliknya, berpikir positif ala Stoik adalah kemampuan untuk berkata, "Ya, dunia memang keras, tapi aku bisa menghadapinya." 6. Contoh nyata. Mari kita ambil contoh kehidupan sehari-hari. Negatif cepat. Kamu menerima kritik dari bos. Pikiranmu langsung berkata, "Aku memang tidak berguna." Positif lambat. Butuh waktu beberapa jam atau bahkan beberapa hari untuk menyadari, "Oke, mungkin aku memang perlu memperbaiki cara kerjaku." Tapi kritik ini bisa jadi peluang untuk berkembang. Atau contoh lain, negatif cepat. Kamu ditolak gebetan. Pikiranmu langsung, "Aku tidak menarik." Positif lambat. Butuh proses untuk sampai pada kesadaran. Penolakan ini bukan berarti aku buruk. Hanya saja kami tidak cocok. Aku tetap punya nilai diriku sendiri. 7. Inti bab 3. Jadi, kenapa pikiran positif terasa lebih sulit? Karena 1. Ia butuh bukti, sedangkan negatif tidak. 2. Ia menghabiskan energi mental lebih besar. 3. Ia kalah oleh bias negatif otak. Ia butuh perspektif, sedangkan negatif cukup reaktif. 5. Ia harus realistis, bukan ilusi manis. Namun kabar baiknya, pikiran positif bisa dilatih. Stoikisme menjawab, di bab sebelumnya kita lihat, pikiran negatif muncul cepat, sedangkan pikiran positif butuh usaha. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyeimbangkannya? 1. Prinsip Stoikisme. Stoikisme lahir 2000 tahun lalu lewat tokoh seperti Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius. Prinsip utamanya sederhana, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Artinya, pikiran negatif boleh datang, tapi kita yang menentukan apakah akan mempercayainya atau tidak. 2. Kendali versus bukan kendali. Epictetus membagi hidup jadi 2. Yang bisa kita kendalikan, opini, pilihan, respon. Yang tidak bisa kita kendalikan, masa lalu, tindakan orang lain, cuaca,
nasib. Pikiran negatif sering muncul dari hal-hal di luar kendali. Tugas kita kembali fokus ke hal yang bisa kita atur, yaitu respon kita. 3. Pikiran narcis, opini, bukan fakta. Marcus Aurelius menulis, kalau kamu terganggu, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi opini yang kamu bentuk tentang peristiwa itu. Contoh, kritik bos. Otak bilang aku gagal. Sudut pandang stoik. Itu hanya opini. Aku bisa belajar dari kritik itu. Seer, positif ala stoik. Seer realistis. Stoikisme bukan toxic positivity. Mereka tidak memaksa kita tersenyum palsu. Mereka justru berkata, ya, dunia keras. Orang bisa jahat. Hidup bisa mengecewakan. Tapi itu bukan alasan untuk kehilangan ketenangan batin. Trilam, inti bab 3. Jadi jawaban stoikisme, kita tidak bisa menghindari pikiran negatif. Tapi kita bisa berhenti mempercayainya sepenuhnya. Kita bisa memilih respon, bukan sekadar reaksi. Itulah kebebasan sejati menurut para filsuf stoik. Teknik stoik mengatasi pikiran negatif. Stoikisme bukan hanya teori, tapi juga praktik sehari-hari. Para filsuf stoik meninggalkan banyak latihan mental untuk menghadapi pikiran negatif. Berikut adalah beberapa yang paling relevan. 1. Dikotomi kendali latihan dasar. Stoik, setiap kali pikiran negatif muncul, tanyakan, apakah ini dalam kendali saya? Oh, kalau ya, lakukan sesuatu. Kalau tidak, lepaskan. Jangan buang energi. Contoh, bagaimana kalau besok hujan deras? Tidak dalam kendali, lepaskan. Bagaimana kalau aku kurang persiapan presentasi? Bisa dipersiapkan, fokus. 2. Premeditatio malorum, membayangkan hal buruk. Marcus Aurelius sering menulis, hari ini aku akan bertemu orang yang menjengkelkan. Mereka tidak pesimis tapi realistis. Dengan membayangkan kemungkinan buruk sejak awal, kita tidak kaget ketika benar-benar terjadi. 3. Negative visualization, visualisasi kehilangan. Bayangkan hal-hal berharga bisa hilang. Kesehatan, keluarga, pekerjaan. Tujuannya bukan bikin sedih, tapi supaya kita lebih menghargai apa yang ada sekarang. Epictetus, jangan mencium anakmu dengan terlalu yakin, karena bisa jadi besok ia tiada. Kesannya keras, tapi hasilnya kita jadi lebih bersyukur saat masih memilikinya. 4. Reframing, mengubah sudut pandang. Stoik mengajarkan bahwa peristiwa itu netral. Manusialah yang memberi label baik atau buruk. Contoh, hujan deras. Orang lain bilang sial. Stoik bilang, kesempatan untuk belajar sabar. Ditolak kerja, orang lain bilang gagal. Stoik bilang, peluang belajar memperbaiki diri. 5. Memento mori, ingat kematian. Filsuf stoik sering merenungkan kematian. Bukan untuk depresi, tapi untuk hidup lebih bermakna. Marcus Aurelius, hidup seolah kamu sudah mati, dan segala kelebihan waktumu adalah bonus. Dengan kesadaran ini, pikiran negatif jadi terasa kecil dibanding arti kehidupan itu sendiri. Not. Jurnal Stoik Marcus Aurelius menulis meditations bukan untuk orang lain, tapi sebagai catatan pribadinya. Kita pun bisa menulis setiap malam. Pikiran negatif apa yang muncul hari ini? Apakah itu dalam kendali saya? Bagaimana respon stoik yang lebih baik? Dengan latihan, kita bisa melihat pola pikiran negatif, lalu melemahkannya. 7. Latihan menunda reaksi. Stoik mengajarkan untuk tidak langsung bereaksi. Ketika emosi muncul, berhenti sejenak, tarik napas, dan lalu respon dengan sadar. Seneca, kemarahan adalah singkatnya kegilaan. Jika kamu menahannya, ia akan mati dengan sendirinya. Inti bab 4 teknik-teknik stoik ini mengajarkan: 1. Tidak semua pikiran harus dipercaya. 2. Peristiwa netral, opini kita yang memberi warna. 3. Dengan latihan harian, pikiran negatif tetap datang,
tapi tidak lagi menguasai kita. Storytelling modern philosophy akan terasa kering kalau hanya teori. Jadi mari kita lihat bagaimana prinsip stoikisme bisa muncul dalam kisah nyata di zaman sekarang. Kisah singkat seorang atlet yang cedera. Bayangkan, seorang atlet muda, penuh ambisi. Ia berlatih bertahun-tahun demi satu tujuan, ikut Olimpiade. Tapi di tengah perjalanan, ia mengalami cedera parah. Dokter berkata, "Karirmu selesai." Pikiran negatif muncul cepat. "Hidupku hancur, semua sia-sia." Tapi setelah berbulan-bulan, ia mulai merenung. Kalau aku terus meratap, cedera ini akan benar-benar mengakhiri segalanya. Tapi kalau aku belajar dari sini, mungkin aku bisa menginspirasi orang lain. Akhirnya ia menjadi pelatih. Bahkan lebih banyak membantu orang daripada saat masih bertanding. Stoikisme dalam tindakan, menerima hal yang di luar kendali, lalu mengubah respon. 2. Kisah pekerja yang kehilangan pekerjaan. Seorang karyawan dipecat karena perusahaan bangkrut. Awalnya ia terjebak dalam pikiran negatif. Aku gagal, aku tidak berguna. Tapi dengan sudut pandang stoik, ia mulai bertanya, apakah keputusan perusahaan dalam kendaliku? Tidak. Apa yang bisa kulakukan? Belajar keterampilan baru, mencari peluang lain. Setahun kemudian, ia justru berhasil membangun bisnis kecil yang membuat hidupnya lebih bebas. Stoikisme membuat krisis berubah jadi titik balik. 3. Stoikisme di era media sosial. Hari ini kita hidup di dunia penuh komentar, likes, dan opini orang lain. Satu komentar negatif bisa meruntuhkan rasa percaya diri. Stoikisme mengingatkan, kamu tidak bisa mengendalikan opini orang. Kamu hanya bisa mengendalikan reaksimu. Kalau ada yang berkata, kontenmu jelek, pikiran negatif muncul otomatis. Tapi kita bisa memilih respon. Itu hanya opini. Kalau ada kritik membangun, aku bisa belajar. Kalau tidak, biarlah berlalu. 4. Contoh dari tokoh dunia. Nelson Mandela dipenjara 27 tahun. Bisa saja ia larut dalam kebencian, tapi ia memilih berdamai dan menjadi simbol ketabahan. Itu stoikisme dalam dunia nyata. Viktor Frankl, penulis Man's Search for Meaning. Selamat dari kamp konsentrasi Nazi, ia menulis, segala hal bisa diambil darimu, kecuali satu, kebebasan untuk memilih sikap. Itu sejalan dengan ajaran Epictetus. 5. Inti bab Albing. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa stoikisme bukan sekadar teori kuno. Ia hidup dalam perjuangan orang-orang modern, atlet, pekerja, aktivis, bahkan kita semua di era internet. Pikiran negatif datang cepat. Pikiran positif butuh usaha. Stoikisme memberi jalan tengah, menerima kenyataan, lalu memilih respon yang lebih bijak. Latihan praktis. Stoikisme akan sia-sia kalau hanya jadi teori. Para filsuf stoik menekankan latihan harian. Inilah beberapa latihan sederhana yang bisa langsung kamu coba. 1. Latihan pagi, menyambut hari. Marcus Aurelius menulis setiap pagi, hari ini aku akan bertemu orang yang sombong, iri, dan tidak tahu berterima kasih. Tapi aku tidak akan marah, karena mereka hanya belum memahami kebaikan. Latihan. Setiap bangun pagi, tulis 2-3 kalimat persiapan mental. Contoh, hari ini mungkin ada hal mengecewakan, tapi aku siap menerimanya tanpa kehilangan kendali. 2. Latihan malam, jurnal refleksi. Setiap malam sebelum tidur, catat 3 hal. 1. Pikiran negatif apa yang muncul hari ini. 2. Apakah itu dalam kendali saya? 3. Bagaimana respon stoik yang bisa saya pilih? Tujuannya, melihat pola pikiran negatif dan belajar menanggapinya lebih baik dari hari ke hari. 3. Latihan tarik napas sebelum reaksi. Seneca berkata, kemarahan adalah kegilaan singkat. Jika kamu menahannya sebentar,
ia akan padam dengan sendirinya. Latihan. Saat emosi muncul, tarik napas dalam 3 detik. Hembuskan perlahan 3 detik. Tunda reaksi minimal 6 detik. Pikiran jernih sering muncul setelah itu. NIOT. Latihan Negative Visualization. Bayangkan kehilangan hal-hal yang kamu miliki. Kesehatan, orang yang dicintai, atau pekerjaan. Bukan untuk membuatmu sedih, tapi agar lebih menghargai sekarang. Misalnya, sebelum tidur, bayangkan, bagaimana jika besok aku tidak bangun? Efeknya, besok pagi, kamu lebih bersyukur karena masih hidup. 5. Latihan membatasi opini orang lain. Setiap kali membaca komentar negatif atau kritik tajam, katakan dalam hati, ini hanya opini, bukan fakta. Yang bisa menyakitiku hanyalah kalau aku mempercayainya. Dengan latihan, otak mulai kebal terhadap kata-kata orang. 6. Latihan memento mori. Setiap hari, ingatlah bahwa hidup terbatas. Marcus Aurelius. Kamu akan segera mati, dan semua yang kamu lakukan akan dilupakan. Jadi gunakan waktumu dengan bijak. Latihan. Pilih satu momen dalam sehari untuk berhenti sejenak dan bertanya, kalau hari ini hari terakhirku, apakah aku ingin menghabiskannya dengan pikiran negatif? Inti bab 6. Latihan sederhana ini bisa dilakukan siapapun, kapanpun. Persiapan pagi, refleksi malam, napas sebelum reaksi, visualisasi kehilangan, membatasi opini orang, memento mori. Penutup dan refleksi. Kita sudah membahas banyak hal, dari mengapa pikiran negatif muncul begitu cepat, hingga bagaimana stoikisme memberi alat untuk mengendalikan diri. Sekarang, mari kita rangkum dan refleksi. 1. Mengapa pikiran negatif spontan? Otak manusia berevolusi untuk waspada terhadap bahaya. Negatif itu instan karena dulu menyelamatkan nyawa. Positif butuh usaha karena tidak selalu langsung terlihat. 2. Apa yang bisa kita kendalikan? Epictetus mengingatkan, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, ada yang tidak dalam kendali. Pikiran, sikap, respon di luar kendali, cuaca, masa lalu, ucapan orang lain. Pikiran negatif bisa muncul, tapi respon kita selalu pilihan. 3. Perjalanan menjadi lebih tenang. Stoikisme bukan tentang menjadi robot tanpa emosi. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan merasakan emosi tanpa diperbudak olehnya, hidup selaras dengan alam, menerima kenyataan, mengubah penderitaan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Refleksi pribadi. Tanyakan pada diri sendiri, apa pikiran negatif yang sering muncul? Apakah saya ingin terus dikuasai olehnya? Bagaimana jika saya mencoba satu latihan stoik sederhana mulai hari ini? Last Trust, pesan terakhir dari para stoik. Seneca, bukan karena hidup singkat, tapi karena kita membuangnya sia-sia. Marcus Aurelius, hidupmu ditentukan oleh pikiranmu. Epictetus, kamu bukan terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh opini tentang peristiwa itu. Ketiganya sepakat, hidup akan lebih damai jika kita belajar mengendalikan pikiran sendiri. Terakhir, ingat, pikiran negatif mungkin tidak pernah hilang sepenuhnya, tapi kita bisa mengurangi cengkeramannya. Dengan kesabaran, latihan, dan refleksi, setiap orang bisa mencapai ketenangan. Dan pada akhirnya, itulah tujuan stoikisme, bukan menghindari penderitaan, melainkan menggunakannya untuk membangun jiwa yang lebih kuat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan ke teman yang sering merasa dipenuhi pikiran negatif. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, semoga keberuntungan selalu berpihak kepadamu. Terima kasih.